Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kita lanjutkan lagi ngaji kita di kitab Syarah Kafrawi ini atas Syarah Jurumiyah. Hari ini insya Allah akan lanjut ke naibul fa'il ya, karena ini hanya sebatas contoh-contoh saja yang diirab oleh musannif kitab. Jadi kurang lebih kita hanya baca saja. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu taala anhu wa huwa ai wawunya ini adalah fa'il istiqnaf. Kita sering dengar pasti waw istiqnaf. Istiqnaf dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Pertama namanya istiqnaf bayani. Yang kedua namanya istiqnaf an-nahwi. Istiqnaf bayani itu artinya adalah istiqnaf, kelanjutan yang sebelumnya didahului oleh sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut itu berupa sesuatu yang tidak terlafaz dalam ucapan. Kayak semisal saya katakan begini, kalam itu terbagi menjadi tiga, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Atau nggak usah gini deh, misalnya, al-kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wat'i. Kalam itu adalah segala sesuatu lafaz yang murakab, yang dia itu dimurakab, terus memberikan faidah, dan juga dengan wadok. Lalu kita tanya, apa saja yang merupakan bagian-bagian dari kalam? Seolah-olah kita tanya begitu. Maka Ibnu Ajurum bilang, wa aqsamuhu thalathatun, kata beliau. Nah, waw di situ namanya waw istiqnaf. Waw istiqnaf, waw yang ada kaitannya dengan sebuah pertanyaan atau jawaban atas sebuah pertanyaan yang tidak terlafadzkan. Itu namanya istiqnaf bayani. Adapun yang kedua, namanya istiqnaf nahwi. Istiqnaf nahwi itu apa Ustadz? Istiqnaf nahwi itu adalah istiqnaf yang tidak dimulai atau tidak menjadi jawaban atas pertanyaan yang muqaddar, pertanyaan yang dikira-kira. Jadi ya kayak semisal Mbak Wika mau mengungkapkan pakai bahasa Arab, langsung apa misalnya mau buat paragraf baru, tapi paragraf baru tersebut itu nggak ada seolah-olah pertanyaan yang ingin diajukan, sehingga ya langsung mulai saja dengan kata-kata wa. Nah, wa di situ namanya istiqnaf. Istiqnaf di situ adalah istiqnafnya an-nahwi. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Di sini musonif kitab katakan wawnya waw istiqnaf. Tapi coba kita lihat konteks kalimatnya dia bicara apa. Dia bicara bahwasannya dikatakan bahwa Ibnu Ajurum katakan wahwa ai al-fa'il ala kismaini. Terbagi menjadi dua. Nah, berarti kan seolah-olah kita bertanya, apa saja itu macam-macam dari fa'il? Berarti ketika ada sebuah jawaban yang muqaddar tadi, maka itu disebut sebagai namanya waw atau istiqnaf bayani. Tapi kalau misalkan kita menganggap itu tidak ada, dan kita tidak mentakdirkan bahwa misalnya musonif kitab itu seolah-olah menjawab sebuah pertanyaan yang tadi nggak nampak tadi itu, maka kita katakan di sini adalah istiqnafnya adalah istiqnaf an-nahwi. Nah, istiqnaf di sini adalah istiqnaf yang an-nahwi. Jadi
sampai di sini kita sudah tahu apa itu istiqnaf bayani sama istiqnaf an-nahwi. Baik. Huwa domir munfasil mubtada mabni alal fathi fi mahali raf'in ala kismaini ala harfu jarrin kismaini majrurun alal alamati jarrihi al ya al maftuha ma qabla al maksuri wa ma ba'daha li'annahu muthannan wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabarul mubtada. Nah, sampai di sini ada yang kebingungan? Tadi paham ya apa itu istiqnaf bayani sama istiqnaf nahwi? Semoga nanti nggak kalau ketemu istiqnaf jadi nggak kayak horor banget. Apa sih istiqnaf itu? Nah, itu nggak horor banget. Terus yang kedua, zohir ala kisma ini zohirin wan mudmarin, gitu kan kalau kata Ibnu Ajurum. Nah dikatakan di sini az-zohirin bil jarri yadul badalun min kisma ini. Dia sebagai badal. Wa badalul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zohiroh. Ini i'rab pertama. Kalau kita ingin i'rab dia sebagai badal. Atau i'rab kedua dikatakan wa birraf'i, ini i'rab keduanya. Dia adalah khabarun li mubtada'in mahdhuf. Dia adalah khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Ahaduhuma dhahirun. Ahaduhuma dhahirun. Lalu kalau Bu Endah tanya, Ustadz, kalau misalkan ada dua begini, mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang nggak ada takdirnya. Yang dipilih yang nggak ada takdirnya. Itu yang paling aula, yang paling utama. Berarti dalam hal ini, kalau misalkan kita mau mengi'rab badal, dan ternyata juga bisa kita katakan sebagai khobar mubtada, maka khobar mubtada nggak dipilih. Tapi yang dipilih adalah badalnya. Kenapa? Karena kata para ulama, ketika sebuah kalam itu nggak ditakdirkan, itu lebih baik daripada kalam yang ditakdirkan. Nah, wa irabuhu ahadun mubtadaun marfu bil ibtida wa ahadu mudhaf wal ha'u mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin wal mim harfu imadin wal alif harfu dalun al tasniyah wa dhahir khabar mubtada marfu bi dhammah dhahirah. Terus yang kedua yang berikutnya wa mudmarin wa mudmar idmar di situ menjadi jar maktuf kepada zahir. Itu yang pertama, i'rab yang pertama. Dan i'rab yang kedua adalah dia menjadi rafa dari khabar mubtada. Takdirnya wasanihima. Kurang lebih begitu. Nah, lagi-lagi yang dipilih adalah yang dia itu yang tidak ada takdirnya. Baik. Terus wa i'rabuhu al-waw harfu atfin wa tsani mubtada'un marfu'un bi dhammah muqaddarah 'alal ya mana min dhuhuriha astiqal wa tsani mudhafun wal ha'u mudhafun ilaih mabniun al kasri fi mahalli jarrin wal mim harfu imadin wal alif harfu dalun ala tasniyah wa mudmar khabar mubtada marfu'un bid dhammah. Oke, sampai di sini ada yang nggak difahami dari konteks kalimat yang disampaikan oleh penulis kitab? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Dikatakan oleh musonif kitab, yakni bahwasannya annal isma isim itu al-waqi'a fa'ilan yang dia itu jatuh sebagai fa'il yang qasimu qismaini itu dibagi menjadi dua. Qismaini di sini menjadi maf'ul mutlak ya. Baik. Kismun zahirun. Pertama adalah kismun yang dia itu zahir. Isim zahir itu apa Ustadz? Nah, dikatakan di sini. Isim zahir adalah wahuwa madalla ala musamma bila qaidin. Segala sesuatu yang dia itu menjadi penamaan atas sebuah benda tanpa adanya qaid. Tanpa adanya qaid. Qaid itu semacam hal yang mengikat dalam sebuah konteks kalimat. Semisal saya bilang begini sama Bu Endah. Bu Endah, Zaidun fit dari. Zaidun
fit dari. Afan. Oke deh, Zaidun fit dari. Atau gini deh. Zaidun imun fit dar. Nah, ini misalnya. Zaidun imun fit dar. Kata-kata fit dar ini, Mbak, Bu, itu disebut sebagai namanya qaid. Qaid untuk apa, Ustadz? Untuk mengatakan bahwa Zaid itu berdirinya itu nggak di tempat yang lain. Melainkan berdirinya itu di dalam rumahnya. Jadi, ketika dikatakan Zaidun imun, mungkin pikiran kita akan kemana-mana. Mungkin dia bisa di masjid, mungkin bisa di sekolah, mungkin bisa di lapangan, dimanapun tempat berada. Tapi ketika datang fi dari, semua yang tadi memungkinkan tadi itu tadi yang ada dalam pikiran kita itu kayak semuanya terbuang. Bahwasanya berdirinya Zaid itu bukan di mana-mana, kecuali hanya di rumah aja. Nah, kata-kata fit dari ini disebut sebagai namanya aqoid, qaidun. Sebagai namanya qaidun. Atau misalnya Bu Enda bilang begini, usolli, misalnya. Aku sholat, aku sholat. Ah, usolli sholata. Aku sedang melaksanakan sholat. Terus saya langsung tanya dong, Bu Enda mengerjakan sholat apa? Nah, terus Bu Enda menambahkan al-wajibah. Al-wajibah. Nah, kata al-wajibah ini, Bu, Mbak, disebut sebagai namanya qaid. Kenapa? Supaya kita bisa menghilangkan segala kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita bisa gunakan untuk menafsirkan kata as-sholah tadi itu. Nah, ini disebut sebagai namanya qaid. Jadi, qaid itu bisa datang dalam keadaan jar dan majrur, seperti kata fit dari ini, atau datang dalam keadaan dia itu sebagai sifat. Seperti kalimat al-wajibah ini untuk mensifati sholat. Jadi bukan sembarang sholat, tapi sholat yang difardukan, atau sholat yang diwajibkan. Nah, ini namanya qaid. Taib ya. Semoga mafhum. Oke. Dikatakan wahwa madalla ala musammahu bila qaidin. Dia itu benar-benar bebas. Isim zahir itu nggak ada qaidnya sama sekali. Nggak ada yang mengikat. Jadi bebas. Semua yang bisa dikatakan isim berarti itu zahir namanya. Nah, sedangkan yang kedua wa mudmarun, dan mudmar apa itu? Wahwa madalla ala musamma, dia itu menunjukkan kepada sebuah benda, tapi dikatakan biqaidi takallumin wa nahwihi. Tapi dengan catatan dia itu ada qaid, ada yang mengikat dia, ada ketentuan yang berlaku, ada dobit bahasanya lagi. Jadi nggak semua isim itu boleh disebut sebagai mudmar, tapi isim-isim yang boleh disebut mudmar ketika dia itu ada qaidnya. Qaidnya apa? Berupa takalum, wa mukhatabah, wa goib. Itu yang dikatakan oleh para nahwiyin ketika mengatakan apa yang dimaksud dengan isim domir atau isim mudmar. Sampai di sini coba ada yang mau didiskusikan nggak terkait dengan zohir dan juga mudmar beserta mafhum dari kata qaid itu sendiri. Dari Ibu Endah ataupun Mbak Wika, silakan. Moro, diulang lagi Ustaz. Mudmar itu adalah kata ganti kalau bahasa kita. Terus Contoh, dikatakan, gimana gimana?
Contohnya, Ustaz. Contohnya huwa, huma, hum, itu loh, Bu. Oh, Nah, itu iya. kata ganti namanya. Nah, itu huwa, huma, hum di situ dia itu isim yang ada koidnya. Kalau huwa itu untuk sebuah huwa, untuk sebuah pertanyaan, untuk sebuah penunjukan yang mana ditujukan untuk sesuatu yang goib. Goib dari pandangan orang yang berbicara dan goib dari pandangan orang yang diajak bicara. Nah, kata-kata goib di situ sebagai koib namanya. Tadi kalau koib tadi, mafhum, Bu Endah? Koib yang dimaksud dengan koib tadi. Iya, paham, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ini adalah isi mudmar. Nah, berikutnya Hmm, gimana? tadi saya ketinggalan catatan. Jadi ulama Nahwi itu bilang tadi gimana isim mutmar itu dalam bahasa mereka ketika disebut isim mutmar ketika gimana tadi? Sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah benda dengan adanya koid, dengan adanya koid. Nah, koidnya berupa takallum. Koidnya berupa takallum. Bisa Jadi, nggak sih kita bilang koid itu batasan gitu? betul, batasan, dobit, batasan, atau yang semisalnya boleh. Jadi tadi takalum itu aja Hmm, Ustaz. iya, Hmm. takallum, pembicaraan, mukhotobah, penyeruan, goibah, sesuatu yang nggak hadir di dalam perbincangan antara orang yang berbicara dan orang yang diajak bicara. Itu koid juga itu. Goibah, mukhotobah, dan takalum. Itu koidnya itu. Yang disebut koid tadi. Dan kurang lebih mafhum koid tadi itu sama kayak yang tadi saya sebutkan tadi itu. Dia itu batasan yang digunakan untuk melempar segala hal yang tidak diinginkan, yang tidak dimaksudkan. Itu namanya koid. Nah, biasanya kalau ulama fikih itu mengartikan koid itu dengan jar dan majrur, dengan idofah juga biasanya, atau juga dengan sifat yang seperti yang baru aja kita tadi jelaskan. Koid itu kayak gitu. Ala kulihal mafhum koid di apa yang ada di sini juga pun kurang lebih mirip, sama, persis. Hmm. Ada lagi dari Mbak Vika? Untuk yang ini nggak ada, tapi nanti di akhir sesi saya nanya di luar Oke, materi baik. ya Ustaz. Yo. Berikutnya dikatakan fa dzahir, fa di situ fa fasihah. Fa fasihah yang pernah kita bilang, fa fasihah itu adalah fa dari sebuah syarat, dari sebuah if clause yang didahulukan. Kurang lebih takdirnya adalah idza arafta, saat apabila kamu sudah tahu annal isma atau annal fa'ila, bahwasanya fa'il itu yang qasimu ila kisma ini telah dibagi menjadi dua bagian, maka fadzahir, fadzahir itu fa-nya di situ adalah sebagai fa fasihah, sebagai tanda kalau ada pernyataan sebelumnya berupa syarat yang diajukan. Jadi apabila kamu sudah tahu, maka gitu. Jika dan maka, ini namanya fa fasihah. Yang dulu udah kita pernah bahas panjang lebar. Oke. Az-zahir mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nahwu ini juga pun sudah sering kita bahas. Nahwu itu artinya apa? Dan di sini sebagai khobar marfu'un bid dhammal zahir wa nahwu mudhafun wa qaulika mudhafun ilaih majrurun bil kasrati wa qauli mudhaf wa qaul al-kaf mudhafun ilaih mabniun al-fathi. Qama, jadi contohnya adalah apa namanya, fi'lun madin wa zaidun fa'ilun marfu bidhammatin zahiratin wa hadza mithalun lil fa'il mufrad mudzakkar ma'al madi. Nah, ini merupakan contoh dari fa'il yang dia itu mufrad mudzakkar dengan fi'il madi.
Nah, kemudian musannif kitab langsung mentanwi kitab tersebut. Gini aja deh. Saya pakai sebentar, kita pakai ini aja matan jurumiyahnya aja langsung. Biar mempermudah kita untuk paham. Karena tadi saya pikir bisa mudah untuk eh, difahami, tapi agak sulit ternyata. Sebentar, sebentar. Mana ya matan jurumiyah? Duh, sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Tunggu. Ya, kita lihat di matan jurumiyahnya langsung aja, biar mempermudah kita untuk paham. Nah, ini Alhamdulillah ketemu. Kita oke, semua ya. Nah, ini dikatakan bahwasannya wahwa ala kismaini wahwa. Nah, wawnya kan kita katakan waw istiqnaf. Oleh apa namanya? Oleh Syekh Hasan Kafrawi. Wahwa ai huwanya kembali kepada fa'il wahwa ala kismaini atas dua fadzahir wal mudmar. Az-zahirin wa mudmarin. Fadzahir fa di sini fa fasihah, az-zahir nahwu qaulika, nahwunya sebagai khobar, qaulikanya sebagai mudhofun ilaih. Duriba, afan, salah. Nah, tapi sama kok konteksnya. Nah, ini dia. Fadzahir, adapun zahir, nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Kenapa kok begini? Oke, ya. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu qoma zaidun. Qoma fi'lun madin, zaidun sebagai fa'ilnya. Nah, ini contoh yang dia itu mufrad muzakkar dengan fi'il madi. Wa yaqumu zaidun. Nah, ini contoh mufrad zaidunnya dan yaqumu dengan fi'il mudhari. Terus apalagi wa qama zaidani. Yaitu contoh yang muzakkar musanna. Qama az-zaidani wa yaqumu zaidani. Mudhari
mudzakkar musanna. Wa qama Zaiduna. Contoh untuk jamak mudzakkar dan juga fiil madi. Wa yaqumu Zaiduna az-Zaiduna. Contoh yang dia itu pakai jamak lalu ada fiil mudhari. Wa qama akhuka sama mufrad mudzakkar fiil madi wa yaqumu akhuka. Nah, ini pernah saya jelasin ya kenapa kok disebut az-Zaidan? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Kenapa kok pakai az-Zaidan? Kenapa? Padahal kan dia kan udah makrifat. Kenapa kok harus ditambahin al lagi? Ada yang ingat nggak? Coba Mbak Wika atau Bu Endah atau Mbak Widya, coba ada yang ingat? Kenapa kok dia ditambahkan az-Zaidan? Ustaz, maaf, saya kayaknya nggak datang nih pas yang ini nih. Nggak ada catatan saya, Ustaz. Oke, nggak ada. Mbak Bu Endah, coba. Nggak ada ya? Nggak Oke. tahu, Ustaz. Oke, kalau gitu yuk. Coba sekarang bayangin Mbak Wika, ada 10 orang namanya Zaid. Semuanya namanya Zaid. Bu Eka, Mbak Wika, Bu Enda bayangin, ada 10 orang namanya Zaid. Nah, ketika 10 Zaid ini yang ingin dipanggil itu anggaplah ada nomornya. Ada Zaid nomor 5, ada Zaid nomor 6. Tapi namanya sama-sama Zaid. Gitu. Terus saya bilang, coba panggilin 2 Zaid. Yang saya maksud itu adalah Zaid nomor 5 sama Zaid nomor 6. Nah, dalam hal tersebut, si Zaid itu mesti ada alif lam. Kenapa? Karena ada 10 Zaid. Namanya Zaid semua. Nah, tambahan al di situ, itu untuk menandakan bahwa yang saya maksud itu adalah Zaid nomor 5 dan Zaid nomor 6. Zaid nomor 5 dan Zaid nomor 6. Bukan Zaid nomor 1, bukan juga nomor 3, bukan juga nomor 7, bukan nomor 8, tapi 5 dan 6. Maka untuk bisa mentakbirkan, mengungkapkan sesuatu yang spesifik seperti tadi, Zaid nomor 5 dan nomor 6, maka kita perlu tambahan instrumen lain berupa alif lam. Nah, disinilah fungsinya alif lam tersebut, Mbak Ulan, Mbak Wika, sama Mbak Bu Endah dan Mbak Widya. Gitu. Oke, jadi alif lam di sini berfungsi untuk menjadikan spesifikasi bahwa yang saya maksud Zaidan di situ adalah Zaid nomor 5 sama Zaid nomor 6. Yang kebetulan ada 10 orang yang sama namanya berupa Zaid. Nah, ini adalah fungsi dari alif lam tersebut. Oke, paham sampai sejauh ini? Ustaz, berarti kurang tepat ya mafhum kita ketika isim alam itu ya sudah makrifat tanpa alif lam. Maksudnya dia nggak perlu alif lam, tapi ternyata di sini dia Ya, memerlukan alif lam memerlukan gitu. alif lam ketika di sebuah keadaan. Oh, berarti kita nggak bisa inilah ya Ustadz, mengeneral bahwa isim Mm-mm. alam itu nggak boleh pakai alif lam Mm-mm. atau nggak ada alif lam gitu karena dia Ah, udah makrifat gitu. betul, Berarti nggak kurang tepat ya. betul, betul, Baik Ustadz. betul. Sama kayak Al-Abbas. Al-Abbas sama Al-Harith. Itu kan mereka alam, tapi pakai al. Nah, kita ini benar. Nggak boleh kita mengeneral. Dengan mengatakan, dengan sekonyong-konyong kita mengatakan, oh ini kan alam, alam, jadi nggak butuh al dong. Enggak, tetap kita kadang di suatu keadaan kita butuh al. Seperti contohnya kayak tadi. Gitu. Jadi kita nggak boleh mengeneral. Oke, yuk ada lagi yang lain dari Bu Endah. Coba sampai di sini. Paham nggak? Bu Endahnya sendiri. Paham, Ustaz. Oke. Contohnya Al-Ghifari gitu. Itu kalau itu beda lagi, Bu. Beda lagi kalau Al-Ghifari. Oh, Kalau itu nanti dia masuknya ke isim yang dinasabkan.
Kayak misalnya Bu Oh, Endah dari Jawa, Al-Jawiyah misalnya. Nah, itu nanti beda lagi, beda beda pembahasan lah intinya gitu. Beda oh pembahasan. gitu. Heeh, beda pembahasan. Heeh. Ya, ada lagi yang lain. Coba. Tapi ala kulli hal, al di sini itu punya fungsinya kayak tadi ya. Al di sini punya fungsinya kayak tadi. Jadi untuk membedakan antara antara sesuatu yang punya nama yang sama. Nah, tapi kalau untuk tadi kayak ya kayak Al-Ghifari atau tadi kayak misalnya Al-Jawi, itu nanti ada di bab namanya bab bab nasab. Bab nasab itu nanti dia berbicara soal sifat. Jadi dia itu akan dijadikan sebuah sifat. Makanya perlu tambahan al untuk mensifati sebuah nama. Kayak saya misalnya namanya Gifari dan saya perlu harus Al-Ghifari. Kenapa saya pakai Al-Ghifari? Karena fikri itu saya digunakan untuk sesuatu yang makrifat. Sedangkan Ghifari itu sesuatu yang nakiroh. Bagaimana caranya agar supaya Al-Ghifari ini menjadi sifat bagi fikri? Ditambahin al. Nah, itu lagi-lagi itu beda apa namanya? Beda pembahasan lah, bisa dikatakan begitu. Dengan yang dimaksud di pembahasan kita hari ini. Seperti Az-Zaidan ini. Itu ya. Oke. Yuk yang berikutnya, qala rahimahullah dikatakan wal mudmar, dan adapun mudmar isim yang tadi kita sebut sebagai namanya isim madalla ala musamma biqaidi takallum wa nahwihi. Waw di sini sebagai waw atof, al mudmar, alnya ini Bu, Mbak, disebut sebagai namanya al ahdi dzihni. Apa itu? Bahwasannya al di sini berfungsi untuk menandakan bahwasannya mudmar yang dimaksud di tulisan ini adalah mudmar yang sebelumnya disebutkan. Jadi al di sini sebagai petanda bahwa al yang sebelumnya telah disebutkan, mudmar yang telah disebutkan sebelumnya itu adalah mudmar yang akan dimaksud di sini. Nah, itu namanya al-ahdi. Zihni. Dikatakan ifna asyara, ada 12. Yo, nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Nah, nahwu qaulika itu berarti nahwunya sebagai mubtada, sebagai khobar yang mahdzuf ya. Khobar yang dia itu mubtadanya mahdzuf. Wadzalika nahwu qaulika, nah gitu kurang lebih. Takdir kalamnya. Wadzalika nahwu qaulika. Contohnya adalah doro betna, beti, betuma, betum, betunna, wadoroba, wadorobat, wadoroba, wadorobat, wadoroba, wadorobu, ila akhirih. Nah, ini adalah isim-isim yang dia itu disebut sebagai namanya isim-isim yang mudmar. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, tadi apa tadi yang alif lam yang di al-mudmar itu maksudnya alif Alif lam lam apa? ahdi dzih. Alif lam ahdi. Alif lam ahdi. Untuk jadi tanda bahwa yang dimaksud mudmar di sini adalah mudmar yang sebelumnya tadi telah disampaikan. Sama kayak saya bilang gini, Mbak Wika. Ja'a doifun. Telah datang seorang tamu. Terus saya katakan akramtu ad-doifa. Akramtu ad-doifa. Nah, doif yang saya maksud di sini adalah doif yang tadi datang. Yang baru aja datang tadi itu. Jadi dia bukan doif yang lain, melainkan yang tadi datang, yang tadi menjadi perbincangan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan adalah apa, ahdi namanya. Al lil ahdi.
Mafhum sampai sejauh ini? Bisa Ustaz, insya Allah. Oke. Terus kalau Bu Endah ada tanya nggak sebelum kita lanjut ke maf'ul bihi, ke naibul fa'il. Oke? Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Sebentar. Ya, kita lanjutkan di baca kitab cara Qafawinya. Oke, yuk lanjut. Babul maf'ul. Dikatakan di sini adalah babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal murad al maf'ul bihi. Yang dimaksud dengan maf'ul di dalam ucapan al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu di situ adalah maf'ul bihi. Walau abbara bina ibil fa'il. Andai saja kalau misalnya diungkapkan dengan naibil fa'il, lakana aula, maka itu akan menjadi cocok dan menjadi utama. Untuk apa? Kenapa kok begitu? Liyudkhila adz-dzarfa. Untuk memasukkan zorof. Jadi zorof itu bisa masuk sebagai naibul fa'il. Contohnya apa? Shima Ramadan. Dipuasakan Ramadan. Dipuasakan Ramadan. Kalau bahasa kita mungkin kayak gitu. Dipuasakan Ramadan. Nah, sebenarnya maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ya. Nah, kata-kata Ramadan itu kan dia sebagai keterangan waktu tuh. Kalau keterangan waktu di bahasa Arab namanya zorof. Dan kita ingin jadikan keterangan waktu atau zorof ini sebagai subjek. Atau lebih tepatnya sebagai pengganti subjek. Maka dikatakan Shima Ramadhanu. Dipuasakan Ramadan. Maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan. Oke. Yang kedua, wajulisa amamaka. Dan di hadapanmu didudukkan. Di hadapanmu didudukkan. Harusnya adalah jalasa Zaidun amamaka. Zaidunnya kita hapus, lalu kita gantikan amamaka sebagai posisinya Zaid. Maka dikatakan julisa amamaka. Yang tadinya jalasa Zaidun amamaka menjadi julisa amamaka. Diduduki di hadapanmu. Nah, jadi itu sebagai zorof juga, sebagai kata keterangan tempat. Di depan, di belakang. Nah, wanahwuhu, dan yang semisalnya dengan zorof. Berarti kata-kata yang tepat itu bukan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, tapi yang benar adalah naibul fa'il. Supaya lebih umum. Karena kalau kita katakan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, nanti zorof nggak masuk dia. Karena maf'ul yang dimaksud di situ adalah maf'ul bihi, sedangkan zorof itu adalah maf'ul bih, bukan maf'ul bihi. Jadi dia nggak masuk. Nah, maka takbir yang paling cocok, tepat, dan utama adalah zorof. Naibul fa'il. Terus dikatakan ruja dan mengeluarkan. Nah, kata-kata naibul fa'il tadi itu mengeluarkan.
Mengeluarkan apa? Mengeluarkan kata dinaron, matalan. Mengeluarkan kata dinar. Matalan min misli min u'tiya Zaidun dinaron. Diberikan kepada Zaid itu sebuah dinar. Nah, ini mengeluarkan dia. Mengeluarkan dari kata-kata tersebut. Jadi supaya tetap dia menjadi naibul fa'il, yang cocok itu naibul fa'il. Bukan nama-nama yang lain atau bukan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Oke. Terus dikatakan wa in ujiba, kalau misalkan ada, oke deh, kita sepakat, kata musannif kitab kurang lebih kayak gitu. Oke, kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh musannif kitab Ibnu Ajurum. Kita menggunakan diksi maf'ul lam yusamma fa'iluh, dan kita tidak menggunakan diksi naibul fa'il. Dikatakan di sini wa in ujiba, kalau misalkan dijawab bi annal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu sara indahum isman lima yanubu manaba al-fa'il min maf'ulin wa ghairihi. Bi'an, seperti contohnya maf'ul yang dia itu tidak disebut fi'ilnya. Sara indahum, maka si maf'ul tadi itu menjadi isim yang lima yanubu manabal fa'il, yang menjadi pengganti dari fa'il. Min maf'ulin au ghairihi, dari sebuah maf'ul atau yang selainnya. Jadi dalam hal ini musannif kitab ingin coba kompromi dengan, bukan kompromi sih, ingin coba mengiyakan, membesarkan, memenangkan pendapatnya musannif kitab yang ingin mengatakan bahwa naibul fa'il itu nggak cocok, yang tepat adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maka musannif kitab bilang, oke, kalau kayak gitu berarti maksudnya gini, berarti al-maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya tadi itu akan menjadi sebuah isim aja bagi yang menjadi pengganti dari fa'il, baik itu maf'ul, baik itu zorof ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk dari cara musannif kitab memenangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Ajurum. Dan ini merupakan salah satu kewajiban dari pensyarah kitab. Kita kalau lagi ngisi, lebih baik kita memenangkan dulu pendapat penulis kitab sebelum memenangkan pendapat kita. Dalam arti, misalnya kita boleh mengkritisi penulis kitab, kayaknya musannif kitab ini nggak cocok deh menggunakan diksi ini. Nah, sebelum kita memaksakan pendapat atau memaksakan pendapat kita kepada penulis kitab, kita lebih baik kita mentakwil dulu. Atau kita memenangkan dulu pendapatnya musannif kitab tersebut. Enggak, maksudnya musannif kitab itu gini. Nah, baru setelah kita itu memenangkan pendapatnya beliau, kita menangkan pendapat kita. Untuk apa? Supaya pembaca itu tahu kalau kita itu punya sikap. Kita nggak diem aja terhadap hal yang dijabarkan oleh penulis kitab. Kita kritis, kita detil dalam menyampaikan, dalam memahami, dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk dari wazifah atau dari salah satu dari kewajiban seorang pensyarah kitab. Baik itu kitab yang sifatnya tertulis ataupun yang sifatnya bicara, kayak kita ngisi pengajian, mensyarah sebuah kitab gitu. Nah, kewajiban kita kayak gitu tadi. Kita memenangkan dulu pendapatnya musannif kitab, pendapatnya pemilik kitab, baru kita memenangkan pendapat kita. Agar apa? Agar pembaca juga tahu kalau kita punya sikap terhadap apa yang ditulis oleh musannif kitab. Kita nggak terima mentah-mentah gitu aja. Tapi kita penuh dengan penalaran, penuh dengan penelaahan, nggak langsung main taklid gitu aja. Nah, itu ya. Terus dikatakan wa qauluhu taqaddama i'rabuhu, dan perkataan beliau taqaddama i'rabuhu itu apa? I'rab nadhirihi. I'rabnya sama kayak yang sebelumnya. Ya. Jadi
ada apa namanya, nadhir. Nadhir itu sama kayak mathil, yang semisalnya, yang semisal. Oke, baik. Berikutnya, wahua, waw di sini waw istiqnaf, dikatakan istiqnaf apa ini? Nah, kira-kira dikatakan di sini adalah istiqnaf. Istiqnaf adalah istiqnaf yang disebut sebagai namanya istiqnaf nahwi. Istiqnaf nahwi. Karena nggak ada pertanyaan yang muqaddar misalnya. Kau tahu kalau misalkan ada pertanyaan yang muqaddar, maka istiqnafnya namanya istiqnaf al-bayani. Yang tadi kita sebutkan di awal tadi itu. Wa huwa dhamirun munfasilun mabniun al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Terus berikutnya al-isim menjadi khobarnya. Al-marfu naktun dari kata isim dan naktun kepada marfu menjadi marfu juga. Alladzi isim mausul, naat yang kedua menjadi sifat yang kedua bagi isim. Jadi isim yang mana marfu, yang mana, nah gitu lagi, yang terus. Oke. Fi mahali raf'in lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia ini adalah huruf yang punya makna. Yuzkar sebagai fi'il mudhari mabni lima lam yusamma fa'iluhu majzumun bilam. Wa ma'ahu, ma'anya sebagai zorof makan mansubun ala zorfiyah bi yuzkar wa alamatu nasbihi al-fatha az-zahira wa huwa mudhaf wal ha sebagai mudhafun ilaih. Fa'iluhu, fa'ilnya sebagai naibul fa'il. Kata-kata naibul kata-kata fa'iluhunya itu sebagai naibul fa'il. Dari kata yuzkar. Yakni bahwasanya annal maf'ul, bahwasanya maf'ul alladzi yaqumu maqama fa'ilihi, yang dia itu menempati tempatnya fa'il fi jami'i ahkamihi, dalam segala hukum-hukum yang menjadi bawahannya, huwal ismul marfu alladzi lam yusamma alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim yang dimarfukan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Artinya fa'ilnya hilang, disembunyikan, atau dilempar, atau yang semisal dengannya. Seperti apa contohnya? Bi'an hudhifa. Seperti contohnya adalah bi'an hudhifa. Seperti contohnya ketika dihapuskan li gharadin minal agrad al-madhkura fi ilmil bayan. Seperti contohnya tujuan kita menghapuskan fa'il itu bukan berarti kita kayak iseng. Kayaknya bagus deh kalau fa'ilnya nggak ada, nggak. Tapi semua itu ada gharad, ada tujuan. Nah, tujuan-tujuan tersebut baru bisa kita ketahui ketika kita belajar ilmu balaghah namanya. Tujuan-tujuan tersebut baru kita bisa ketahui ketika di ilmu balaghah. Contohnya apa? Di sini musannif kitab katakan kal ilmi bihi. Seperti kita tahu siapa fa'ilnya. Kayak misalnya contohnya apa? Misalnya dikatakan di sini kama fi qoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam selemah-lemahnya keadaan. Nah, kita tahu yang menciptakan manusia itu enggak lain dan enggak bukan adalah Allah. Tapi karena kita sudah ma'ruf, sudah masyhur, sudah tenar, sudah enggak mungkin lagi orang itu ada yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh robot, diciptakan oleh alam. Nah, nggak mungkin. Maka dalam hal ini kita boleh langsung menggantinya dengan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, dikatakan wal aslu, aslinya perkataan wa khuliqal insanu dha'ifa itu adalah khalaqallahul insana dha'ifa. Gitu. Khalaqallahu al insana dha'ifa.
Oke. Nah, dikatakan birraf'il lafzil jalalah alal fa'iliyah. Kita merofakkan lafzul jalalah karena dia itu sebagai fa'ilnya. Wa nasbil insan, dan kita menasabkan insannya karena dia itu maf'ul. Nah, fahadzafal fa'il, kemudian fa'ilnya dihapus, alal ladzi huwa al-Allah, yang mana fa'ilnya itu adalah lafzul jalalah Allah. Kenapa? Lil ilmi bihi, dihapus karena kita tahu bahwasanya kita nggak ada yang menciptakan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini ketika kita sudah menghapus lafaz Allah sebagai fa'ilnya karena kita sudah tahu, maka dikatakan fabaqiyal fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilaih. Kemudian baqiya, tersisalah fi'il itu masih dalam keadaan muhtajan, masih membutuhkan kepada apa-apa yang bersandarkan kepadanya. Jadi fa'il ini butuh sandaran, fi'il ini butuh sandaran untuk dia bisa diketahui. Untuk dia bisa diketahui. Maka dikatakan fa'uqimal maf'ul bihi maqamal fa'il. Kemudian maf'ul bihi itu ditegakkan, maksudnya digantikan untuk menggantikan makomnya fa'il. Fil isnadi ilaih, di dalam penyandarannya. Isnad ilaih ini di dalam penyandarannya. Kemudian setelah itu, setelah dikasih tempat oleh fa'il, karena dia nggak ada tadi, maf'ul bihi dikasih tempat oleh fa'il, apa yang berikutnya, konsekuensi berikutnya, apa yang diterima oleh maf'ul bihi ini tadi, yang akhirnya menjadi pengganti dari fa'il tadi, dikatakan fa'u'tiya, kemudian diberikan kepada maf'ul bihi yang tadi jadi naibul fa'il tadi itu, jami'a ahkamil fa'il. Seluruh hukum-hukum fa'il itu diberikan kepada maf'ul bihi yang tadi menjadi pengganti dari fa'il tadi itu. Maka dikatakan fasara marfu'an. Maka yang tadinya dia itu mansub menjadi marfu. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuban. Dia berubah menjadi marfu setelah sebelumnya dia itu adalah mansub. Itu konsekuensi kedua. Konsekuensi ketiga dikatakan faltabasat suratuhu bisuratil fa'il. Kemudian maf'ul bihi yang tadi menempati tempatnya fa'il tadi itu sama dalam apanya? Dalam bentuknya. Bentuknya maksudnya kayak gimana, Ustaz? Bentuknya artinya sama-sama dalam keadaan dhammah. Kalau misalnya dia itu adalah isim mufrad, atau sama-sama dalam keadaan dia itu musanna, alif lam misalnya. Kalau misalnya dia itu sama-sama musanna dan segala-galanya sama dalam perihal surahnya. Maka apa yang terjadi? Fahtija ila tamyizi ahadihima anil akhar. Maka karena sama, akhirnya dia membutuhkan sesuatu yang menjadi tamyiz, menjadi pembeda ahadihima di antara keduanya anil akhar, antara fa'il sama naibul fa'il. Maka apa yang harus dilakukan? Fabaqiyal fi'lu ma'al fa'il ala sighatihil asliyah. Maka tinggal tersisa fi'il dengan fa'il yang dia itu awalnya berbentuk seperti aslinya, sighatil asliyah, berbentuk seperti aslinya. Wa ghuyyira ma'ana aibihi. Kemudian ketika dia itu udah nggak sama fa'ilnya lagi, nggak fa'il yang asli tadi, dan digantikan dengan maf'ul bihi, akhirnya fi'il tersebut harus berubah konsepnya, harus berubah bentuknya. Menjadi apa? Menjadi fu'ila. Yang tadinya fa'ala, atau fa'ila, atau fa'ula, menjadi fu'ila. Nah, ini adalah kisah tentang kenapa kok, atau konsekuensi apa yang bakal diterima oleh naibul fa'il, dalam hal ini maf'ul bihi, ketika dia menempati tempatnya fa'il. Pertama, dia menggantikan posisinya fa'il. Kedua,
dia itu diberikan seluruh hukum yang berkaitan dengan fa'il. Yang ketiga, dia membutuhkan tamyiz. Yang keempat, dia harus merubah bentuk fiilnya yang tadinya bentuk asli menjadi bentuk yang far'i. Nah, ini adalah 4 konsekuensi yang dilakukan oleh seseorang ketika menjadikan maf'ul bihi-nya itu menempati tempatnya fa'il. Nah, ini adalah kisahnya. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan nggak terkait dengan kisah ini tadi? Kisah kenapa kok bisa-bisanya naibul fa'il itu menjadi marfu'? Cukup ya? Ya. Kemudian tsumma bayyana kaifiyata taghyiril fi'li. Kemudian Ibnu Ajurum itu menjelaskan tentang bagaimana cara merubah fiil tadi. Kenapa kita harus rubah fiil? Kan tadi karena ada iltibas. Nih, karena ada kata-kata iltibas. Iltibas antara bentuknya fa'il dengan bentuknya maf'ul bihi yang menjadi pengganti dari fa'il tersebut. Maka beliau memaksa untuk apa? Untuk mengganti sigohnya, mengganti bentuk fiilnya tadi itu. Nah, dikatakan di sini fa'inkana, fa-nya sebagai fa fasihah tadi ya, berarti ada syarat, ada jika yang dihapuskan. Kurang lebih musannif kita bilang begini, apabila kamu sudah mengetahui bahwa maf'ul bihi itu bisa menjadi pengganti dari fa'il, sehingga seluruh hukumnya itu diganti, sehingga seluruh hukum yang ada pada fa'il dilimpahkan kepada maf'ul bihi, kemudian bentuknya akhirnya menjadi sama seperti fa'il, kemudian membutuhkan tamyiz, maka kalau misalnya fi'il madi, nah bentuknya adalah begini, kalau misalnya fi'il mudhari adalah bentuknya begini. Nah, kurang lebih itu takdir kalamnya. Dikatakan al-fa'ul fa fasihah. In di sini adalah harfu syartin jazimin ya jazimu fi'lain. Nah, ini seperti yang kita udah bahas di isim syarat. Dikatakan di sini bahwa in itu adalah harfu syarat yang jazim, menjazmkan dan menjazmkan dua fi'il. Al-awwal fi'lu syartin, yang pertama itu namanya fi'il syarat, wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Yang pertama itu namanya fi'il jawab, yang kedua itu namanya fi'il jawab atau fi'il jaza. Kananya apa? Fi'lu madin naqis. Fi'il madi naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Tugasnya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Mabniun al-fathi fi mahalli jazmin. Dia itu mabni kepada fathah, tapi menempati tempatnya jazm. Sebagai apa? Sebagai fi'il syarat. Sebagai fi'il syarat. Wal fi'lu, dan adapun fa'inkana al-fi'lu, kan gitu kan. Al-fi'lu sebagai isim kana. Marfu'un bidhamma zahirah. Madian sebagai khobar. Khobarnya dari kata kana tadi itu bil fathi zahirah. Dumma di sini dikatakan sebagai fi'il madhi mabniun lima lam yusamma fa'iluhu wa huwa jawabu syarti mabniun ala fathi fi mahalli jazmi. Jadi kurang lebih ini kita pakai matan jurumiyahnya aja. Dikatakan bahwa nah nih kan dia bilangnya fa'in kana in di sini kan harfu jazim, kana sebagai fi'ilnya, fi'il jazm atau fi'il syarat. Al fi'lu madian, fi'il di sini, al fi'lu di sini sebagai isimnya kana dan madian sebagai khobarnya kana, dan keduanya ini menjadi satu kesatuan, yaitu apa? Sebagai fi'il syarat.
Maka jawabnya gimana? Fa in kana al fi'lu madiyan. Kalau misalnya dia itu adalah fi'il madi, maka dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka dia itu didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhir. Nah, ini sebagai jawab dari apa namanya dari syarat in tadi. Terus dikatakan wa in kana mudhari'an ay wa in kana al fi'lul mudhari'an. Kalau misalnya fi'ilnya tuh fi'il mudhari kayak gimana? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Difathahkan sebelum di apa? Difathah apa namanya didomahkan di awal dan difathahkan sebelum akhir. Contohnya kalimat nasoro ketika diubah sigohnya menjadi nusiro. Fataha menjadi futiha. Terus apa lagi? Misalnya kalau fiil akoma, ukima. Terus kalau misalnya fiilnya apa lagi? Betul, doro. Misalnya lagi. Duriba. Betul. Nah itu adalah contoh kalau fiil madi. Kalau fiil mudhari berarti yadribu menjadi yudrobu. Yansuru menjadi yunsoru. Terus apalagi yaftahu menjadi yuftahu. Nah, ya dan lain-lainnya. Itu adalah contoh kalau bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa fiil tersebut itu sudah berubah sigohnya. Terus Ustadz, kan kalau misalkan kita itu baca kitab, kan gundul semua tuh Ustadz. Misalnya gitu, Bu Endah nanya sama saya, atau Mbak Wika nanya sama saya. Bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa fiil yang kita sebut itu, atau fiil yang ada di hadapan kita itu, dia itu adalah fiil yang dia itu ini maklum. Bukan fiil majhul kayak apa naibul fa'il ini. Gimana caranya kita membedakan itu semua Ustadz? Jawabannya adalah salah satu caranya biasanya ketika sebuah fiil itu berubah bentuknya yang tadinya fa'ala menjadi fu'ila atau yang tadi maknanya fa'ila menjadi fu'ila, biasanya itu adalah setelah fiil tersebut langsung datang jar dan majrur. Langsung datang jar dan majrur. Itu udah menjadi petanda pertama. Tanda pertama umumnya fiil tersebut adalah fiil yang tadi kalimat pasif menjadi pasif dia. Menjadi pasif, tidak menjadi aktif lagi. Nah, itu salah satu tanda atau ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri yang lain yang mungkin diantaranya adalah dikasih tanda pakai harokat gitu misalnya. Atau konteks kalimat sedang berbicara soal sesuatu yang disembunyikan failnya. Nah, itu juga bisa juga. Ya ala kulihal, itu semua adalah tanda nggak menjadi sebuah keharusan untuk selalu plek ketiplek sama gitu nggak. Yuk, sampai di sini sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya nggak? Silakan, ada mau tanya. Oke, nggak ada? Nggak ada ya. Lanjut ya. Wahua ala kisma ini irupnya sama kayak yang sebelumnya. Wahua, wawnya di situ sebagai waw istiqnaf, huwanya sebagai domir, ala kisma ini jar dan majrur, zohirin, wamud, marin. Sama aja kurang lebih.
nggak ada bedanya sama i'rab yang tadi. Fa dzahir nahu qaulika, fa-nya itu sebagai fal fasihah yang tadi sudah disebutkan. Nahwu-nya menjadi khobar dari zohir, zohirnya menjadi mubtada, nahwu-nya menjadi khobar, dan kaulikanya menjadi mudhofun ilaih. Terus dikatakan duriba zaidun. Nah, perhatikan. Aslinya adalah doroba khalidun zaidan. Khalidnya dihapus menjadi duriba. Yang tadinya doroba menjadi duriba. Wa yudrobu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun ila akhirih. Nah, itu semua sama. Fiil yang dia itu dimajhulkan istilahnya. Apa namanya? Dihilangkan untuk menyebut fa'ilnya. Terus wal mudmar, dan adapun isim mudmar dikatakan di sini ifna asyara, ada 12 juga, sama kayak tadi ada 12. Nah, nahwu seperti perkataanmu, nahwu di sini sebagai khobar yang mubtadanya mahzuf, wa dzalika nahwu, gitu. Dzalikanya sebagai mubtada dan nahwunya sebagai khobar yang dia itu kehilangan mubtadanya. Contohnya apa? Duri betu, aku dipukul. Duri bena, kami dipukul. Waduri beta, kamu dipukul. Waduri beti, kamu perempuan dipukul. Waduri betuma, kamu berdua dipukul. Waduri betum, kalian dipukul. Waduri betuna, kalian perempuan dipukul. Waduribat, waduriba, waduribat, waduriba, waduribu, waduribena. Jadi waduriba dipukul, waduribat itu dia perempuan dipukul, waduriba itu keduanya dipukul, waduribu dan mereka dipukul, waduribena mereka perempuan dipukul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Ada yang mau tanya? Silakan. Terkait dengan naibul fa'il ini. Mudah insya Allah. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, silakan Mbak Wika. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita besok lanjut. Mubtada dan khobar ini butuh agak panjang. Penjelasannya insya Allah di pertemuan berikutnya aja. Silakan saya buka tanya jawab. Kalau Mbak Wika mau tanya. Ya, yang tadi yang di luar pembahasan ya Ustadz. Boleh. Nah, Ustadz, mungkin saya salah memahami kali ya ketika saya sedang mengulang terkait pembahasan hal dengan tamyiz. Nah, kan saya lupa kalau di tamyiz dia itu apakah memang harus isim jamid ya Ustadz syaratnya? Atau iya. Jadi kalau misalnya Ustadz kita mau menerangkan kondisinya misalnya dengan berarti kalau kitabun itu dia bukan jamid, dia mustaq. Kitabun. Kitaban. Oh iya, kitaban. Dia mustaq. Maksudnya jamid dia. Jamid. Kenapa dia jamid? Bukannya dia dari kataba? Iya, dia kan masdar. Oh iya. Oh, masdar nggak masdar? Masdar itu jamid dia. Semua masdar gitu, Ustaz? Semua masdar jamid. Oh, berarti memang dia mutlak ya. Syarat apa tadi syarat tamyiz salah satunya selain dia isi mufrad, tapi dia juga jamid. Begitu Ustaz ya? Jamid. Berarti seluruh masdar dia jamid. Jamid. Ya, ya Ustaz. Berarti saya memang ini kurang apa tadi? Oh ya, itu aja sih yang mau saya tanya. Karena saya terus gini Ustaz, misalnya ya, kita mau jelasin kalau kita tahu kalau yang namanya katibun itu penulis ya, dia kan mustaq ya. Ya. Mustaq.
Nah, kita mau bilang 20 penulis itu gimana? Kan itu biasanya tamyiz ya kalau dia dengan angka. Ya, betul. Ustaz. Nah, itu gimana jadinya? Ya, isruna katiban. Tapi dia katanya tamyiznya harus ini tadi syaratnya jamid, bukannya katiban dia mustaq. Oh, Itu gimana Ustaz? oke, oke, Maaf ya oke. Ustaz. Saya Eh, lupa. sebentar, saya cek dulu. Saya khawatir salah juga. Oh, itu pertanyaannya. Jadi kenapa kok katiban kan mustaq? Kenapa kok Ya, dia bisa menjadi tamis? Padahal tadi kita sudah ketahui tamis itu haruslah syarat sesuatu yang sifatnya jamid. jamid. Nah, Iya. hmm, oke, oke, oke. Oke deh, coba deh nanti deh saya cari tahu. Mungkin saya belum hadir nih sekarang permasalahannya. Tapi saya cat, insya Allah. Ya, baik Ustaz. Tapi Mm-mm. saya dapat satu ini sih, satu jawaban ya. Karena kan Mm-mm. ada dua pertanyaan. Bahwa Mm. semua masdar itu adalah jamid. Mm-mm. Karena saya kiranya masdar itu tetap mustaq gitu. Makanya Enggak. ketika ketemu kata, lo kok kitabnya jadi ini jamid gitu. Mm. Baik Ustaz. Oke. Katiban. Rokiban. Oke. Ada lagi nggak sekarang yang mau tanya? Silakan. Selain Mbak Wika. Mau tanya yang lain juga silahkan. Kalau misalkan mau ada yang mau didiskusikan juga. Cukup? Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan. Alhamdulillah kita hari ini bisa bahas dua materi sekaligus. Dan insya Allah nanti bakalan cepet juga kok ini. Si mubtada dan khobar ini. Karena kita sudah apa namanya sering sekali nyebut mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, mungkin nanti ada beberapa hal-hal yang menjadi pendetilan lah dari mubtada dan khobar ini. Insya Allah. Dan ya semoga kan kalau marfu kan cuma 7, 2 sudah berarti sisa 5. Kalau besok 2 juga sudah berarti sisa 3. Nah, insya Allah bisa lebih cepat lah dari yang diperkirakan. Nah, insya Allah. Yuk, itu aja dari saya. Barakallahu li walakum. Insya Allah nanti saya jawab Mbak Wika di WA kalau udah ketemu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqafal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.